Perkenalkan, nama saya Juliana dengan stambuk F1D2 19040. Saya akan memaparkan materi mengenai PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP. Topik yang akan saya bawakan yaitu 1. Mengenai pengolahan nikel, yang kedua yaitu PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. 3. Keuntungan negara dan daerah dari PT IMIP ini. Keempat, dampak pertambangan. Dan 5. Restorasi lahan pasca tambang. Materi yang pertama yaitu pengolahan nikel. Nikel merupakan salah satu mineral tambang anti karat yang sangat berguna untuk pembuatan koin, campuran besi, baja, hingga pembuatan stainless steel. Nikel sebagai unsur logam di alam bebas merupakan komoditas berharga yang penting untuk menunjang kehidupan manusia, di mana nikel dapat dikategorikan sebagai salah satu unsur logam yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat modern. Nikel sendiri merupakan salah satu hasil tambang berupa logam putih keperakan yang digunakan sebagai bahan baku campuran untuk mineralisasi korosi. Pengolahan nikel merupakan suatu proses pengolahan bahan baku hasil tambang menjadi barang setengah jadi. 2. PT Indonesia Morowali Industrial Park. Kawasan industri PT IMIP yang berada di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan sebuah kawasan industri pengolahan dan penambangan biji nikel hingga pada produksi baterai litium untuk kendaraan mobil listrik. Dapat dilihat dari gambar di samping yang merupakan daerah kawasan dari pertambangan Morowali, di mana memiliki luas sekitar 2000 hektar. Di kawasan daerah pertambangan tersebut telah berdiri puluhan jenis kegiatan usaha, baik usaha utama pertambangan, pengolahan nikel ke dalam beragam produk turunannya maupun kegiatan pendukung seperti pembangkit listrik, pelabuhan, wisma, bandara khusus, mes karyawan, klinik, kampus, politeknik, dan usaha lainnya. Pertambangan Indonesia Morowali Industrial Park didirikan pada tahun 2014 dengan CEO utama yaitu Alexander Barus. IMIP merupakan bentuk kerjasama antara dua perusahaan besar yang bernama Tsingshan Holding Group yang berasal dari Cina dan PT Bintang 8 Mineral yang berasal dari Indonesia. Sekitar 10 perusahaan besar telah beroperasi di kawasan ini. Perusahaan-perusahaan tersebut membangun pusat smelter yang memproduksi berbagai produk industri berbasis nikel dan bauksit. Salah satu produk yang paling menjanjikan adalah produk olahan skoba atau litium yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kendaraan listrik. Berikut merupakan video gambaran mengenai proses pengolahan nikel mentah. Selamat menyaksikan.
3. Keuntungan negara dan keuntungan daerah dari adanya pertambangan Morowali. Dapat dilihat pada gambar total pendapatan dari pajak negara. Dapat kita lihat bahwa keberadaan kawasan industri di daerah Morowali menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih pesat. Bahkan dari tahun 2010 sampai tahun 2016, kawasan industri Morowali menyumbang pendapatan negara melalui sektor pajak hingga 1,7 triliun rupiah pada tahun 2015 dan meningkat pesat pada tahun 2022 hingga mencapai 30.000 sampai 35.000 US dollar. Dapat dilihat pada diagram pendapatan daerah dari Kabupaten Morowali setiap tahunnya mengalami peningkatan, di mana dari pendapatan asli 153 miliar pada tahun 2017 berubah menjadi 246 miliar pada tahun 2002. Hal ini dapat membuktikan bahwa keberadaan pertambangan Morowali ini sangat menguntungkan bagi daerah itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan pertambangan pasti akan berdampak pada lingkungan itu sendiri, baik itu merupakan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan industri pertambangan yaitu 1. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua, hasil produksi tambang yang digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional, sehingga hasil ekspor tambang tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, industri pertambangan juga dapat menarik investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain dampak positif, tentunya kegiatan industri pertambangan juga akan menimbulkan beberapa dampak negatif, di mana dampak negatifnya terdiri dari 1. Kerusakan lingkungan, di mana pertambangan dalam skala besar membutuhkan pembukaan lahan termasuk hutan dalam skala luas yang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyumbang oksigen, habitat alami flora dan fauna, serta adanya penurunan produktivitas tanah yang mengakibatkan tanah menjadi gundul atau tandus. Kedua, wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis hingga dapat menyebabkan erosi. Ketiga, limbah hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan seperti minyak dan sebagainya. Kegiatan industri tambang yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO2 yang dapat menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Poin kelima yaitu reklamasi lahan pasca tambang. Perizinan reklamasi lahan pasca tambang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, di mana di sini menjelaskan bahwa pemerintah mendorong lahan bekas tambang dan untuk dimanfaatkan sebagai penyedia energi terbarukan seperti pemanfaatan lahan bekas tambang untuk penanaman tanaman sawit maupun tanaman-tanaman reklamasi lainnya, atau untuk lahan pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga biomasa. Upaya rehabilitasi yang banyak digunakan yaitu dengan menggunakan fitoremediasi. Fitoremediasi sendiri merupakan suatu teknik rehabilitasi lahan dengan menggunakan tumbuhan atau untuk mengekstrak dan merombak bahan pencemar dalam tanah. Kelebihan fitoremediasi sebagai reklamasi pasca lahan tambang memiliki beberapa keunggulan, seperti murah, prosesnya cepat, dan menggunakan tanaman lokal. Dapat dilihat pada slide pada gambar pertama tahapan reklamasi. Dapat kita ketahui bersama, pastinya tahapan proses reklamasi itu dapat dilakukan dengan melalui beberapa proses. Pada tahap reklamasi, tahap pertama yaitu pembentukan dispersal dan pengaturan permukaan lahan tambang. Kemudian pengangkutan topsoil yang telah ditimbun sebelumnya sebelum dilakukan penggerusan hasil bumi. Kemudian penghamparan topsoil yang telah diambil sebelumnya, kemudian penataan lahan,
Dilanjutkan dengan pembuatan saluran drainase dan pengendalian erosi. Kemudian selanjutnya penanaman tanaman lokal. Kemudian dilakukan pemantauan dan pemeriksaan dan serta pemeliharaan sampai tanaman benar-benar tumbuh dan wilayah kembali ke keadaan semula. Pada gambar selanjutnya yaitu kita dapat melihat revegetasi dan rehabilitasi pasca tambang. Pada gambar kita dapat melihat sendiri perbedaan sebelum dan sesudah rehabilitasi. Rehabilitasi lahan tambang PT IMIP. Laut di daerah-daerah yang tercemar limbah sisa pertambangan atau sisa galian ora nikel yang terbawa air pada musim hujan mengubah menjadi berwarna kecoklatan. Material tersebut kemudian mengendap menjadi lumpur di dasar laut, mencemari ekosistem mangrove dan ekosistem laut. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pada tanggal 19 Januari 2018 PT IMIP melakukan rehabilitasi lahan mangrove seluas 5 hektar dengan menanam 50.000 pohon mangrove di kawasan IMIP dalam rangka pelestarian lingkungan di kawasan perusahaan IMIP. Penanaman mangrove tersebut dilaksanakan di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, area pertambangan. Itulah presentasi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.